Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top. Oke, dokter. Autisme sendiri itu kan kalau misalkan aku baca-baca nih ada secara singkat tuh ada kategorinya. Bisa dijabarkan dok mungkin kategori atau jenis-jenis dari autisme tersendiri itu seperti apa? Oke, jadi autisme itu ada berbagai macam penggolongan ya. Jadi sesuai dengan namanya, sebenarnya autisme itu punya nama panjang, itu gangguan spektrum autistik. Artinya sebuah spektrum itu dia ada yang mulai dari paling ringan sampai yang paling berat. Nah, biasanya orang-orang mungkin lebih mudah melihat itu yang di paling berat. Jadi gangguan spektrum autistik yang paling berat itu biasanya kita lihat itu memang benar-benar anaknya itu seperti terlihat disconnected dari dunia luar gitu ya, seperti dia mungkin nggak peduli sama lingkungan sekitarnya, kalau dipanggil nggak menoleh, lalu dia mungkin butuh bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dia mungkin juga ada yang namanya di dalam gangguan spektrum autistik yang berat itu ada yang namanya gangguan pemrosesan sensori, jadi sensory processing disorder. Nah, itu dia masuk juga dalam gangguan yang berat. Lalu yang kita bergerak mulai ke arah yang lebih ringan ya. Gangguan lebih ringan itu kalau dulu ada yang namanya anak hiperaktif atau kita bilang namanya ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Lalu ada juga yang ADD, jadi attention deficit saja tapi nggak pakai hiperaktif, dan ada juga yang seperti saya dan bapak saya itu Asperger syndrome itu. Tapi penggolongan ini itu sudah mulai ditinggalkan orang sejak adanya pembaruan di konsensusnya ilmu psikiatri. Jadi saat ini kita nggak lagi menggolong-golongkan itu ya dengan autistik berat, sedang, ringan, itu sudah nggak kita pakai lagi seperti itu, tapi semua disebut sebagai gangguan spektrum autistik gitu. Asperger bahkan belakangan ini udah nggak dimasukkan lagi di dalam gangguan spektrum autistik, tapi dia berdiri di kelainan terpisah gitu. Kalau masih pakai di luar sana, masih banyak yang literatur yang menyatakan masih ada yang lain-lainnya seperti kayak gangguan perkembangan pervasif, lalu ada juga macam-macam, banyak lah. Tapi kalau di kita biasanya cuma disebut autisme atau bukan autisme. Gitu. Oh gitu, berarti udah disamaratakan gitu ya kurang lebih ya. Udah nggak ada stage-stage-nya lagi. Oke. Dan apa ciri-ciri dari gangguan spektrum autistik itu sendiri dok? Kalau misalnya tadi kan stage-stage-nya nih golongan-golongannya. Nah kalau misalnya ciri-ciri yang mungkin paling mudah di kita deteksi bahwa misalnya ada stranger lah ya, misalnya ketemu kalau oh ini ternyata memiliki gangguan spektrum autistik, yang paling mudah bisa kita tahu tuh apa sih dok ciri-cirinya? Menjadi ciri khas dari anak-anak yang mengalami gangguan spektrum autistik adalah mereka tuh punya keterbatasan di interaksi sosial. Jadi seperti kita tahu manusia itu kan makhluk sosial ya, dia akan selalu berkomunikasi, berinteraksi sama lingkungannya, sama orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau ada anak-anak dengan gangguan spektrum autistik, mereka tuh biasanya sibuk dengan dirinya sendiri. Mungkin mereka kalau dipanggil itu nggak noleh gitu ya, nggak respon ketika dipanggil namanya. Lalu mungkin kalau ditinggal oleh orang tuanya, biasanya kan kalau anak kecil ditinggal orang tuanya kan nyariin ya, nangis ya. Mungkin mereka kayak cuek-cuek aja gitu, atau sibuk main sendiri gitu ya. Atau kalau dia biasanya ketika harusnya udah mencapai usia tertentu, dia harusnya udah bisa berkata-kata, manggil mama, papa, atau nyebutkan kalimat. Ini dia nggak ngomong gitu ya. Jadi daripada ngomong, dia cenderung untuk melakukan semuanya sendiri atau narik tangannya orang lain. Tuh, itu yang biasanya ciri khasnya. Lalu ciri khas yang kedua itu minatnya ini sangat terbatas. Jadi anak-anak dengan autistik ini punya biasanya mereka punya ketertarikan bermain dengan objek-objek yang kayaknya nggak lazim gitu ya. Seperti ada anak yang suka ngumpulin labelnya botol mineral, air mineral gitu ya, atau
ketika dikasih sebuah mainan gitu ya, misalnya mobil-mobilan, itu dia nggak bisa memainkan mobil-mobilan itu, tapi dibalik, lalu rodanya cuma dilihat diputer-puter gitu ya. Lalu ketika mainannya itu diambil, kita puterin, ini gini loh nak cara mainnya, dia menangis atau marah gitu ya. Jadi gitu. Jadi aktivitasnya, minatnya tuh terbatas dan dia tidak punya kemampuan interaksi sosial. Itu yang paling gampang dan paling mudah terdeteksi adalah dia mungkin bisa dibilang punya dunia sendiri, PDS, punya dunia sendiri. Lalu terus asik ya, maksudnya dia kurang minat untuk bersosialisasi. Nah, pertanyaannya adalah dengan ciri-ciri tersebut biasanya sudah mungkin terlihat tadi di umur kurang lebih 18 bulan. Seperti itu, betul dok? Ya, betul. Betul. Nah, jika rata-rata anak-anak autis terdeteksi di 18 bulan. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, sudah terdeteksi di umur setelah 18 bulan, sudah memiliki ciri-ciri tersebut, selanjutnya apa langkah sebagai orang tua jika anaknya ternyata memiliki ciri-ciri tersebut? Yang jelas, sebagai orang tua ketika melihat anaknya kok seperti ini ya, kok dipanggil nggak menoleh, kok ada ketika main itu kok mainnya nggak sewajarnya, nggak seperti anak-anak pada umumnya, atau ketika kita lihat ada teman-teman sebayanya, kok dia nggak mau berbaur, kok dia sibuk main sendiri gitu ya. Nah, kita harus segera ambil alarm nih, kayak wah ini ada sesuatu nih. Segera bawa anak ini untuk bertemu ke profesional gitu, misalnya ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog untuk diperiksa lebih lanjut. Tuh. Dan terutama biasanya kalau anaknya ini dipanggil nggak menoleh, saya biasanya akan menyarankan orang tua untuk diperiksakan anaknya ini ke dokter THT untuk lihat apa pendengarannya ada bermasalah atau enggak. Tuh. Oke, itu paling dasarnya dulu ya. Ini ada ke dokter THT, ada masalah atau enggak ternyata kalau normal, berarti itu baru ada suatu faktor yang berbeda. Seperti itu ya dok ya? Faktor yang berbeda, betul. Nah, jika orang tua sudah mengetahui ini ciri-ciri tersebut dan sudah melakukan langkah-langkah kira-kira kecurigaan, ini anak gue kenapa ya gitu. Nah, ternyata memang dia terdeteksi mengidap autisme, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan panik. Karena ketika orang tua itu panik, itu langsung buntu. Kita nggak tahu apa yang harus diambil langkah-langkahnya. Yang pertama, jangan panik, relax, tenang. Autisme itu bukan sesuatu vonis yang seperti kiamat, gitu. Bukan. Banyak di luar sana individu dengan autistik itu mereka juga bisa tumbuh, mengejar seperti anak-anak seusianya, mengejar tingkat perkembangan yang seharusnya, bahkan ada banyak dari mereka yang juga bisa menjadi orang sukses. Jadi bukan berarti autisme itu seperti kayak the end of the world gitu, enggak ya. Nah, yang pertama jangan panik. Lalu yang kedua, orang tua harus mengumpulkan banyak informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Apa itu autisme, harus belajar gitu ya. Dan kalau bisa bergabunglah dengan sebuah komunitas yang terutama dengan anak-anak yang dengan orang tua yang punya anak-anak yang hampir sama gejalanya, yang tanda-tandanya hampir sama. Karena ketika kita tergabung di dalam sebuah komunitas, di situ ada saling membantu, bisa saling bantu, saling belajar, saling berbagi gitu ya, dan juga saling menyemangati. Ketika kita menghadapi semuanya bersama-sama, itu kan akan jauh lebih ringan, bebannya akan jauh lebih ringan. Ya kan seperti kata peribahasa ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Betul. Dan ketika sudah di dalam sebuah komunitas, nah itu pelajari apa yang dilakukan oleh komunitas tersebut, dan jangan ragu untuk bertanya dan konsultasikan sama orang-orang profesional, mungkin seperti dokter tumbuh kembang, dokter biomedis, terus psikolog, psikiater anak. Jadi harus banyak bertanya, banyak aktif, karena autisme ini selalu berkembang, selalu pengetahuan di luar sana tentang autisme itu banyak sekali dan selalu berubah. Jadi kadang apa yang dipelajari oleh satu orang itu bisa saja masih kurang gitu ya, jadi harus selalu ngumpulin sebanyak-banyaknya info.
Seperti kayak kita merangkai puzzle gitu loh. Ini apa ya, teka-tekinya apa ya di anak kita, seperti itu. Berarti yang harus ditangani bukan cuma anaknya yang ketika misalkan sudah terdeteksi autisme, bukan cuma anaknya tapi orang tuanya ya juga. Jadi sama-sama punya bekal ilmu yang supaya bisa, mungkin kalau dengan banyaknya ilmu jadi si orang tua ini juga jadi punya punya cara sendiri untuk bisa menangani si anak tersebut ya dokter ya. Betul. Masing-masing orang tua nantinya itu seperti yang saya lihat ya. Orang tua pun akan ikut berproses bersama dengan si anak, gitu ya. Jadinya dia akan jadi orang tua yang lebih tangguh, orang tua yang lebih optimis, bahkan kreatif. Yang mungkin ketika baru mengetahui anaknya memiliki autisme, ternyata orang tua ini ikut menemukan di dalam dirinya ini ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang selama ini dia nggak sadar kalau itu ada gitu loh. Iya. Itulah memang selalu ada, dinikmati perjalanannya. ada sesuatu yang Ada indah hikmahnya. ya. Betul, ada hikmah, ada pelangi setelah hujan lah seperti itu ya, yang dirasakan sama-sama berjuang jadinya gitu. Oke. Dok, aku masih banyak banget mau nanya-nanya nih, tapi kita break lagi ya dok ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.